Nama saya Hamzah Izzuddin. Nama saya Nadkian Raisah. Nama saya Lala Siti Nurlaila. Saya di sini akan menjelaskan tentang teknik pengembangan paragraf. Dalam pengembangan paragraf, ada beberapa teknik yang dapat digunakan. Yang pertama, secara alamiah. Pengembangan paragraf dengan pola ini berdasarkan urutan ruang dan waktu. Urutan ruang adalah urutan yang akan membawa pembaca dari satu titik ke titik berikutnya dalam suatu ruang. Adapun urutan waktu adalah urutan yang menggambarkan peristiwa, kejadian, atau perbuatan. 2. Klimaks dan antiklimaks. Paragraf klimaks dan antiklimaks adalah paragraf yang berusaha memperjelas paparannya dengan didasarkan suatu rangkaian merupakan posisi yang tertinggi. Bila posisi yang tertinggi ditempatkan di bagian akhir, maka disebut klimaks. Sebaliknya, jika penulis menulis posisi tertinggi dengan menonjol, terus lama-kelamaan tidak menonjol, maka itu disebut antiklimaks. Yang ketiga, perbandingan dan pertentangan. Paragraf perbandingan dan pertentangan adalah paragraf yang berusaha memperjelas paparannya dengan cara membandingkan dan mempertentangkan hal-hal yang dibicarakan. Yang keempat, contoh-contoh. Pengembangan paragraf dalam teknik ini, penulis menggunakan contoh-contoh konkret agar pembaca lebih mudah memahaminya. Yang kelima, definisi luas. Pengembangan paragraf dalam teknik ini, penulis menggunakan kalimat-kalimat pengembang terhadap suatu hal melalui penjelasan-penjelasan yang bersifat definisi. Yang keenam, teknik klasifikasi. Pengembangan paragraf dalam teknik ini, penulis mengelompokkan hal-hal yang dianggap mempunyai kesamaan-kesamaan tertentu. Yang terakhir, sebab akibat. Pengembangan paragraf juga dapat menggunakan pola sebab akibat sebagai dasar. Dalam hal ini, sebab bertindak sebagai gagasan utama, sedangkan akibat bertindak sebagai perincian pengembangannya. Dan bisa juga sebaliknya, akibat bertindak sebagai gagasan utama, sedangkan sebab bertindak sebagai perincian pengembangannya. Pengertian dari wacana atau karangan. Wacana atau karangan adalah satuan bahasa yang disajikan secara teratur dan membentuk suatu makna yang disampaikan secara lisan maupun tulisan. Dalam realisasinya, wacana diwujudkan dalam bentuk karangan utuh seperti novel, buku, ensiklopedia, dan sebagainya. Wacana yang diwujudkan dalam bentuk karangan akan ditandai oleh satu judul karangan. Dan ciri penanda wacana bukan dilihat dari panjang pendeknya pernyataan, melainkan dari kelengkapan amanat yang disampaikan. Ciri-ciri dari wacana, yang pertama, ada tema. Yang kedua, satuan terbesar, tertinggi atau terlengkap. Yang ketiga, memiliki hubungan kontinuitas atau berkesinambungan. Yang keempat, memiliki hubungan kohensi dan koherensi. Yang kelima, bisa lisan maupun tulisan. Yang keenam, sesuai dengan konteks. Lalu selanjutnya ada syarat-syarat dari wacana. Yang pertama, kepaduan wacana, yaitu kemampuan merangkai kalimat atau paragraf. Yang kedua, kesatuan wacana, tiap paragraf memiliki keterkaitan yang dibahas. Yang ketiga, kelengkapan wacana berisi penjelasan berupa keterangan, rincian, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada wacana berdasarkan pelibatnya. Yang pertama, wacana monolog. Terdapat satu orang, contohnya pidato atau ceramah. Jadi contohnya tuh, misalnya ada majelis ilmu. Lalu di situ ada ustadz yang berceramah. Jadi wacana monolog itu satu orang berbicara kepada orang banyak, tetapi orang banyak itu hanya mendengarkan dan tidak ikut berbicara, tidak ikut berbincang. Jadi hanya si ustadz tersebut, si penceramah tersebut yang berbicara. Itu wacana monolog. Lalu yang kedua, wacana dialog. Terdapat dua orang yang sedang mengadakan perbincangan. Jadi ada dua orang yang saling berbincang, saling diskusi, tidak hanya mendengarkan. Lalu yang ketiga, wacana dialog. Lebih dari dua orang yang sedang mengadakan perbincangan. Jadi misalnya ada satu kelompok. Nah, satu kelompok itu tidak hanya satu orang yang berbicara, tapi semuanya ikut berdiskusi, ikut berbincang. Tidak hanya mendengarkan, tapi ikut
berbincang, berdiskusi, berbicara. Jadi, jenis wacana itu ada 5. Ada wacana narasi, eksposisi, argumentasi, deskripsi, dan persuasi. Yang pertama, wacana narasi. Wacana narasi adalah sebuah rangkaian cerita yang didasarkan pada urutan suatu peristiwa atau kejadian. Wacana ini pasti mengandung unsur alur, tokoh, kejadian, konflik, dan latar. Wacana narasi bisa berupa fakta atau fiktif. Contoh yang berupa fakta misalnya seperti autobiografi seorang tokoh terkenal, seperti autobiografi Gus Dur, autobiografi Insinyur Soekarno. Adapun wacana narasi yang berupa fiktif. Yang berupa fiktif itu misalnya seperti novel, cerpen, hikayat, dan drama. Selain itu, narasi juga terdapat dalam bentuk lain yang termasuk narasi faktual, seperti anekdot atau pengalaman seseorang. Yang kedua ada wacana eksposisi. Wacana eksposisi adalah karangan yang berisi penjelasan atau paparan yang dapat memperluas pengetahuan. Wacana ini digunakan untuk menjelaskan wujud dan hakikat suatu objek, misalnya menjelaskan pengertian kebudayaan, komunikasi, perkembangan teknologi. Contohnya, membaca intensif merupakan kegiatan membaca secara teliti yang bertujuan agar mendapatkan pemahaman isi bacaan secara tepat dan rinci. Yang ketiga ada wacana argumentasi. Wacana argumentasi adalah karangan yang berisi pendapat disertai pembahasan logis dan diperkuat oleh data atau fakta. Tujuannya untuk mempengaruhi pendengar atau pembaca agar menerima pernyataan yang dipertahankan. Contohnya, air yang menggenang di selokan harus dibersihkan, karena jika dibiarkan akan menjadi sarang nyamuk yang mengakibatkan penyakit. Yang keempat ada wacana persuasi. Wacana persuasi adalah karangan yang berisi imbauan atau ajakan kepada seseorang atau suatu kelompok tentang sesuatu serta harus disertai penjelasan dan fakta. Untuk itu, wacana semacam ini erat kaitannya dengan upaya penulis untuk mempengaruhi keputusan pembaca, namun didasarkan atas kesadarannya sendiri. Contohnya, penggunaan pestisida yang berlebihan akan mencemari lingkungan dan menjadikan tanah tidak subur lagi. Oleh sebab itu, hindarilah penggunaan pestisida secara berlebihan. Wacana deskripsi adalah karangan yang berisi pengalaman atas sesuatu yang memfungsikan panca indera si pembaca. Wacana ini bermaksud menyampaikan kesan-kesan dari pengalaman seseorang. Contohnya, malam itu indah sekali, bintang-bintang di langit memancarkan cahaya. Udara dingin menusuk kulit, sesekali terdengar suara jangkrik yang mengusik sepinya malam. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.